Untuk dapat kita menjadi seorang asesor yang baik, tentunya ada batasan-batasan yang harus dimiliki oleh seorang asesor. Nah, dalam kesempatan ini saya akan jelaskan dulu hal-hal apa sih yang perlu kita improvement ya sebelum kita menjadi seorang asesor yang handal. Yang pertama, kita memahami subordinat posisi bawahan kita dengan baik. Jadi saya sarankan ketika Anda melakukan assess, Anda minimal sudah setahun menjadi atasan orang tersebut ya. Supaya apa? Supaya kualitas dari interview atau assessment kita menjadi lebih optimal. Lalu yang kedua, Anda harus belajar untuk mendengar dengan aktif dan memperhatikan. Nah, ini yang paling sedikit rumit ya. Kalau selama ini sebagai pimpinan kita sering kali mendengar orang untuk menjudgment, mendengar orang untuk memberikan masukan gitu ya. Tapi dalam konteks Anda sebagai asesor, Anda benar-benar harus meluangkan waktu aktif listening, dengarkan gitu ya. Lalu yang ketiga, fair and do not differentiate between assessment partisipan. Nah, ini juga sama ya. Mungkin tentunya ketika Anda melakukan assessment, Anda merasa lebih dekat dengan orang-orang tertentu dan merasa kurang dekat dengan orang-orang tertentu. Nah, hal-hal begini rasanya perlu diperbaiki ya supaya kita lebih objektif ketika kita menilai bawahan kita. Lalu objektif, jangan menjudge terlalu cepat ya. Jangan ketika satu statement lalu kita anggap bahwa orangnya begini, orangnya begitu. Ya, jaga objektivitas di depan sebelum akhirnya kita memberi satu keputusan. Karena kalau yang namanya perilaku itu harus teruji bahwa proses atau durasi sebelumnya akan berulang. Nah, itu namanya perilaku. Tapi kalau hanya sekali-sekali, kita belum bisa bicara bahwa itu sebagai perilaku. Trust bahwa judgement yang kita lakukan akan memberikan dampak yang baik buat orang tersebut. Nah, di sini juga saya akan berharap bahwa setiap asesor bisa menampilkan nilai apa adanya. Jadi kalau nilainya kurang, it's okay. Ya, yang penting improve. Tapi kalau hasilnya baik pun ya kita harus berikan itu sebagai apresiasi dari penilaian kita terhadap yang bersangkutan. Lalu juga karena jangka waktunya panjang, sehingga ketika sesi assessment berlangsung, asesor harus benar-benar fokus ya, tidak terganggu dengan pekerjaan-pekerjaan lain, tapi benar-benar fokus untuk mengakses bawahan. High concentration ya, good oral and written skill sudah jelas. Anda harus bisa menyusun satu kalimat, satu gambaran tertentu dari orang yang Anda nilai, lalu punya kemampuan mengelola waktu dengan baik, mampu berfokus kepada perilaku-perilaku yang terbukti. Lalu juga ada assessment karakteristik yang harus dimiliki. Yang pertama, fleksibel. Fleksibel dalam arti apa? Dalam arti Anda harus open mind, terbuka terhadap semua hal. Mungkin bawahan Anda menjelaskan sesuatu yang tidak out of context ya, yang tidak sesuai menurut Anda. Tapi biarkan informasi ini menjadi bahan ya, yang kita simpan terlebih dahulu sebelum kita memberikan keputusan. Jadi fleksibel lah dengan segala sesuatu. Lalu yang berikutnya adalah accountable, terukur ya, ada ukurannya. Lalu juga bisa bersikap independen. Ya, nah ini yang paling penting ya. Jadi tidak tergantung kepada omongan orang. Nanti mungkin ada hal yang ketika kita melakukan assessment, lalu ada rekan-rekan kita yang sudah memberikan satu framing. Orangnya begini, orangnya begitu dan lain sebagainya. Nah, Anda sebagai seorang asesor harus bersifat objektif untuk tidak terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Dan yang terakhir ada reliable. Artinya objektivitas terus dijaga agar kita bisa sebagai seorang asesor mempertanggungjawabkan apa yang kita nilai. Seorang asesor juga harus menguasai stage dari assessment yang disebut sebagai konsep ORCA atau ORC. ORC itu singkatan dari Observing, Recording, Classifying, and Evaluating. Seorang asesor akan melakukan 4 tahapan ini dari awal sampai akhir. Yang pertama, kita bicara tentang observing. Jadi observing itu adalah bagaimana cara seorang asesor mengevaluasi, mendengarkan, lalu juga mereka bertanya dengan menggunakan behavior event interview untuk mendapatkan gambaran tentang pemahaman, pengertian dari bawahan yang di-assess. Nah, kemampuan yang diperlukan dalam observing seperti yang disebutkan di awal adalah konsentrasi dalam jangka waktu yang panjang, lalu mampu mendengarkan dengan atensi yang tinggi, konsentrasi yang tinggi, dan tidak
menjudgment dengan cepat. Jadi itu kunci dari answering. Lalu yang berikutnya recording. Jangan lupa bahwa kita harus mencatat. Nah, cara mencatatnya juga unik ya. Anda bisa mencatat dengan menggunakan recording, atau kalaupun menulis, Anda hanya boleh menulis semua perkataannya, bukan pendapat Anda. Jadi kalau orang itu menyebutkan bahwa dia mengerjakan dengan cara dia, tuliskan dulu ya, walaupun Anda tahu mungkin itu salah atau benar. Lalu yang kedua, hasil dari recording juga menjadi dasar dari fakta dan data yang Anda kumpulkan. Lalu di sini juga penting jika yang bersangkutan memiliki bahwa ia sudah mengerjakan, melakukan dengan cara yang tepat berdasarkan WIS atau SOP, catat semua itu sebagai basis data untuk kita menjudgment seseorang pada saatnya nanti. Lalu untuk yang berikutnya ada classifying, mengklasifikasikan. Mana dari pertanyaan itu yang masuk dalam kelompok level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Lalu Anda bagi juga di level pengetahuan, di level keterampilan, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, Anda juga harus menguasai bagaimana mengevaluasi. Mengevaluasi adalah menggabungkan semua informasi, semua data untuk menjadi kesimpulan apakah yang bersangkutan atau bawahan Anda ini memang memiliki kompeten yang sudah cukup sesuai tidak sesuai dengan kriteria yang sudah.